Dr. Zakir Naik. Dia bukan ahli agama, bukan ulama, harus diingat. Dia pembaca yang rajin. Hafalannya sama bagus dengan Ustadz di Indonesia, rekan kita Ustadz Adi Hidayat. Dia punya metode menghafal rakam-rakam, ya, number-number itu dahsyat sekali. Dia berani bawa kitab-kitab Veda, berani bawa kitab-kitab Bible dengan serampangan. Lalu dia buat tafsir sendiri. Nah, ini yang bahaya. Dalam Islam pun ada yang punya otoritas tafsir, yaitu ulama ahli tafsir. Apalagi di golongan kawan-kawan kita, saudara-saudara yang beda agama itu. Mereka punya lembaga khusus pentafsir. Orang aktivis, bahkan doktor teologi Kristen Katolik tidak boleh mentafsir jika dia belum diiktiraf oleh lembaganya. Lalu tiba-tiba Dr. Zakir Naik kemudian menafsirkan sendiri. Tidak benar, ya. Yang pertama saya ingin katakan bahwasanya Zakir Naik, ya, seorang, ya mungkin dia bukan derajat para ulama, tidak, ya. Karena dia adalah dokter, ya, kemudian dia belajar agama, kemudian dia berdakwah. Kalau dia punya kesalahan mungkin, ya. Tapi kalau dia punya kesalahan, kita berusaha menasihati, bukan mengejek-ngejeknya, ya. Bukan hanya melihat kesalahan, lihat kebaikannya yang begitu banyak. Dan dia dipuji oleh para ulama, ya. Kenapa jasanya begitu besar? Betapa banyak orang mengenal Islam, betapa banyak orang masuk Islam, ya. Oleh karenanya dia mendapatkan jaizah Al-Malik Faisal, mendapatkan penghargaan dari Arab Saudi li khidmatil muslimin, karena berkhidmah kepada kaum. Bahkan bayangkan dapat penghargaan dari pemerintah Arab Saudi, karena pemerintah Arab Saudi mengakui kehebatan orang ini. Telah punya jasa banyak dalam Islam. Banyak orang-orang masuk Islam gara-gara dia membantah pemikiran-pemikiran yang sesat, membantah kekufuran, membantah kesyirikan. Dakwah dia isinya tauhid tok, ya. Kan membantah kesyirikan tauhid atau bukan? Bukan dakwahnya tahdir-tahdiran, bukan. Dakwahnya tentang apa? Membantah kesyirikan, dijelasin ini syirik, ini syirik, ini syirik. Nah, kalau dia punya kesalahan, kita lihat kesalahannya apa, kemudian kita nasihati, ya. Atau kita beri uzur kepada dia. Sementara para ulama memuji siapa? Zakir Naik, ya. Dia mengatakan Zakir Naik ini bukan ulama, ya. Dia saja diusir oleh orang kampungnya, oleh orang India, katanya. Maka apa yang dia lakukan itu semuanya salah dan keliru. Dia ustadz, ngaku ustadz nih, Pak, ya. Doktor juga ini. Karena dia dalam ceramahnya menyebut nama Zakir Naik, saya sebut juga namanya Ar-Razi Hashim. Itu ada di internet, ya. Dalilnya apa argumentasinya, alasannya dia mencerca Zakir Naik? Yang pertama, dia mengatakan Zakir Naik nggak ada gurunya, Zakir Naik bodoh, ya. Sekarang kalau seandainya kalian mengatakan mana kebodohannya, itu mana Zakir Naik? Orang yang hafal Weda dikatakan bodoh, ya. Hafal Al-Quran, hafal Injil, masa bodoh, Pak? Ya, berarti penghafal semua ini bodoh. Kemudian beliau dikatakan dia salah mentafsirkan daripada agama Weda. Kalau dia salah, mana letak salahnya? Kan gitu. Jangan kita beropini yang menggiring manusia untuk mengikuti opini kita tanpa argumentasi yang jelas, gitu. Ya, Zakir Naik, beliau ketika membahas tentang agama Hindu, dia menguasainya. Ya, bahkan beliau menukilkan perkataan-perkataan, ya, dari dari pakar-pakar yang memang orang Hindu sendiri, gitu. Dari pendeta Hindu langsung. Ya kan? Maka ini hadir. Bahkan Zakir Naik menantang diskusi terbuka, gitu. Kalau orang bodoh, orang nggak paham, ya, nggak akan berani, Pak. Orang yang mampu berdiskusi langsung, kemudian disorot dengan kamera, direkam, ini menunjukkan ilmunya, ya, ketinggian, kedalaman, pemahaman dan ilmunya, kan. Nah, maka si Ar-Razi dia berusaha untuk apa? Untuk mengambil hati orang kafir, gitu. Ya, dia ini tidak menyayangi, Zakir Naik ini tidak menyayangi manusia, katanya. Padahal Nabi mengatakan di dalam hadis yang sahih, ya kan? Irham man fil ardi yarhamuka man fis sama, ya. Kasihanilah orang yang ada di muka bumi ini, yarhamuka man fis sama, maka zat yang di langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala, akan menyayangimu. Dibilangnya Zakir Naik tidak menyayangi manusia. Padahal itulah bentuk kasih sayang beliau. Ketika kita mengajak orang kepada Islam,
Berarti kita ingin dia masuk surga, Bapak Ibu. Namun ketika kita diam, tidak mau mengajak mereka kepada Islam, berarti kita membiarkan mereka akan dimakan oleh api neraka. Karena orang-orang kafir, orang-orang musyrik, kalau dia tidak masuk Islam, ini janjinya, janji Allah. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Kekal selama-lamanya di neraka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang kafir itu, mereka adalah dari kalangan ahlu kitab, Yahudi, Nasrani, dan orang-orang musyrik, termasuk orang Hindu, Buddha. Ya kan? Kalau dia meninggal tidak masuk Islam, meninggal dengan kekufuran, kesyirikan, mereka bawa sampai mati, ya, fi nari jahannam, mereka akan dimasukkan Allah ke dalam neraka jahannam selama-lamanya, hadirin. Nah, maka ini menunjukkan Zakir Naik orang yang sangat kasih sayang dengan manusia, sehingga diajaknya masuk Islam.